Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Metaforsec Official. Dan kali ini kita akan belajar untuk membahas tentang Nmap secara basic. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita mesti tahu Nmap itu apa sih? Nmap itu adalah kependekan dari Network Mapper atau pemeta network. Nah, ini adalah aplikasi yang cukup powerful yang biasa dipakai untuk uh, melakukan audit keamanan network. Nah, kita mesti tahu siapa sih yang bikin tools ini gitu. Nah, Nmap dibuat oleh seseorang yang bernama Gordon Lyon, tapi beliau lebih sering dikenal dengan nama Fyodor Vaskovic. Nah, kemudian selain Nmap ini adalah tools yang open source, tapi jangan salah karena tools ini cukup uh, sangat powerful ya. Oh ya, kita ke slide dulu. Nah, di sini kita akan coba overview dan praktek hands-on tentang komen-komen dasar. Nah, overview tadi udah dijelaskan sedikit di depan ya. Nah, tadi kita sampai mana ya? Sampai di siapa nama pembuat tools Nmap ya. Tadi saya udah jelaskan, dia adalah Fyodor Vaskovic kalau nggak salah. Nah, Nmap adalah tools open source yang rata-rata orang menggunakan tools ini untuk melakukan eksplorasi network dan audit keamanan pada jaringan komputer. Nah, meskipun tools ini powerful, tapi juga ringan digunakan dan tapi tetap tools ini sangat bisa digunakan untuk jaringan kecil maupun skala jaringan yang besar seperti enterprise network. Nah, jadi kurang lebih overview-nya seperti itu. Oh ya, misalkan ada yang nanya, Nmap itu bisa diinstal di OS apa aja? Bisa Nmap diinstal di semua OS, baik itu jenis Linux dengan distro apapun atau yang OS dengan Unix seperti Mac, BSD itu kalau nggak salah sih bisa. Ataupun di Windows pun dia juga menyediakan. Tapi kalau yang di Windows dia lebih menggunakan GUI namanya ZenMap. ZenMap dia diinstal untuk platform OS Windows dan dia menggunakan GUI, Graphic User Interface. Oke. Jadi itu tadi Nmaps ya, tentang overview tentang Nmap. Nah, tapi selain digunakan oleh para penggiat network security, Nmap itu juga dijadikan sebuah media untuk syuting sebuah film. Seperti dulu itu kalau teman-teman tahu ya, itu Nmap digunain di film Matrix Reloaded. Itu ada scenes yang dimana siapa aktornya saya lupa namanya, dia menggunakan tools Nmap ini. Terus yang mungkin beberapa tahun terakhir ini, teman-teman yang suka di keamanan security atau keamanan informasi tahu yang namanya film Mr. Robot. Nah, di situ lebih lengkap banget. Nah, di film itu banyak tools-tools yang digunakan dalam dunia nyata. Seperti itu. Nah, biasanya saya ya mungkin teman-teman ada yang tahu film-film lain yang menggunakan tools asli, bisa komen di bawah. Tapi yang saya tahu dua film ini antara Matrix dan Mr. Robot ini yang menggunakan tools asli dalam dunia nyata untuk audit keamanan informasi. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Pembahasan masih di menu overview ya sebenarnya ya. Nanti akan kita
coba langsung praktek dengan komen-komen dasar. Nah, tadi kita udah bahas apa itu Nmap, siapa pembuat Nmap. Terus kita sekarang bahas tentang apa sih yang bisa dilakukan sama Nmap gitu kan. Nah, Nmap itu yang pertama ya pasti dia sudah bisa melakukan scanning IP address, baik itu single IP ataupun range IP. Kemudian dia juga bisa melakukan scanning port TCP dan UDP dengan status atau region yang diberikan, seperti port 80 open atau misalkan close atau misalkan filter atau unfilter. Dia memberikan status-status seperti itu pada port-port atau service yang tersedia di suatu jaringan. Nah, Nmap juga bisa memperkirakan atau memprediksi kira-kira jenis OS-nya itu seperti apa. Jenis OS-nya itu apa? Misal jenis OS-nya Linux dengan kernel 2 titik sekian atau 3 titik sekian, atau dia bisa memprediksi misalkan OS-nya Windowsnya Windows apa, Windowsnya Windows berapa gitu kan, atau lain-lainnya. Terus kemudian jadi dia juga bisa melakukan reverse DNS. Lalu dia tahu device apa yang digunakan, ini prediksi ya. Terus kemudian dia juga bisa tahu MAC address dan versi dari service yang digunakan, dia bisa tahu. Nah, versi dari service itu maksudnya gimana? Umpama teman-teman menggunakan layanan service HTTP. Nah, Nmap ini bisa tahu versi HTTP, versi protokol HTTP-nya ini menggunakan web server apa. Misalkan menggunakan web server Apache dengan versi 26 titik sekian sekian sekian, atau menggunakan Nginx dengan versi sekian sekian sekian. Nah, itu dia bisa tahu. Atau teman-teman ternyata ada port FTP dengan menggunakan Pro FTPD dengan versi sekian sekian sekian. Nah, Nmap bisa tahu itu. Nah, informasi-informasi itulah yang digunakan oleh para hacker atau para cracker untuk melakukan eksplorasi suatu jaringan atau mengeksplorasi suatu server yang ditargetkan. Nah, awal mula pencariannya ya dengan Nmap ini kita bisa melakukan information gathering. Seperti itu. Nah, kemudian siapa aja yang menggunakan Nmap? Nah, yang menggunakan Nmap ya orang-orang yang penggiat keamanan informasi atau network security atau hacker dan cracker. Mereka juga menggunakan tools ini sebagai alat pembantu dalam aktivitas atau pekerjaan mereka. Ya, ada orang yang berniat baik, mereka menggunakan tools ini dengan baik, dengan tujuan baik. Ada orang yang nggak baik atau berniat jahat, ya mereka tetap juga menggunakan tools ini sebagai aktivitasnya, penunjang aktivitasnya itu. Nah, tapi teman-teman yang menggunakan Kali Linux, teman-teman nggak perlu install lagi namanya Nmap karena itu udah include. Kita ke slide berikutnya nih. Overview praktek. Nah, install Nmap di Kali Linux itu udah terinstall secara otomatis karena Kali Linux adalah sebuah sistem operasi berbasiskan Linux dengan distro Kali Linux. Dia itu sekarang distronya based on Ubuntu. Sebelum-sebelumnya Debian, dan yang paling awal lagi kalau nggak salah Wax dan Slack. Terus kemudian kalau teman-teman menggunakan CentOS, teman-teman bisa menggunakan komen yum spasi install spasi nmap. Atau teman-teman yang menggunakan Ubuntu dan Debian bisa menggunakan komen apt min get min spasi install. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan macOS bisa menggunakan komen brew install nmap. Nah, untuk melakukan instalasi nmap itu nggak susah, cuman teman-teman butuh koneksi ke internet seperti itu. Oke, kita coba langsung praktek aja ya. Sorry, belum ke halaman ini ya, sorry.
Berarti kita kembali lagi ke, oh ya, kita masih di menu praktis. Sekarang kita coba belajar melakukan scanning dasar pada sebuah jaringan atau komputer. Nah, ini saya menggunakan Kali Linux ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Kali Linux, itu teman-teman udah terinstall Nmap langsung di sini. Kita coba kecilin dulu. Oh, coba kita resolusinya kita tambahkan resolusinya, kita setting dulu deh. Kita coba setting resolusinya dulu ya. Display. Nah, ini teman-teman kalau misalkan gambarnya terlalu besar, teman-teman bisa lakukan setting lebih kecil agar layarnya bisa 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 muat, bisa, maksudnya nggak terlalu besar gitu layarnya. Ini, nah oke gini, jadi nggak terlalu besar layarnya. Oke, sekarang kita menggunakan komen nmap spasi minv. Nah, ini adalah versi nmap yang saya gunakan di Kali Linux 2020. Maksudnya Kali Linux di tahun 2020. Nah, terus kemudian kita cek IP kita ya. Kita cek IP kita, ini saya punya dua interface. Satu interface host only dan satunya bisa ke satunya dengan konfigurasi NAT. Saya menjalankan lagi selain Kali Linux juga ada saya server satu lagi, IP-nya saya udah cek tadi, IP-nya 140. Kita coba pastikan ping 10.1.20.140. Oke. Kita nggak bisa. Coba kita ping ke enter, bisa nggak ya? Google.com. Oh bisa. Oke, ternyata kita langsung belajar scan untuk Google aja atau domain lain lah yang bebas, yang public, bukan bebas tapi public, biasa digunakan untuk coba-coba. Oke, pertama ini komen dasar. Pertama kita harus tahu dulu nih perintah nmap. Teman-teman bisa mengetikkan nmap spasi minha. Nanti ini ada komen-komennya, comment option. Nah, di comment option ini ada beberapa pilihan. Nah, ini kita lihat. Jadi penggunaan tools nmap ini adalah ketika teman-teman melakukan komen, di depannya harus teman-teman tuliskan nmap, terus di belakangnya scan tipenya menggunakan tipe apa, kemudian option jika ada, dan yang paling terakhir adalah target spesifik. Target spesifik ini bisa teman-teman menggunakan IP atau domain seperti itu. Nah, kita bahas secara singkat tentang komen-komen yang di sini. Target spesifikasi, host discovery. Jadi teman-teman bisa melakukan host discovery umpama dengan melakukan perintah min sl besar. Ini teman-teman menggunakan list scan, artinya teman-teman bisa menggunakan file yang di dalamnya berisikan banyak IP. Nah, dengan file txt misalkan, nah teman-teman bisa menggunakan option min sl untuk melakukan scanning dari IP yang ada di dalam file txt tadi.
Nah terus kemudian ini SN ping scan, jadi dia scan ngeping aja tanpa melakukan scanning port. Nah teman-teman bisa baca di sini ya buat lebih lengkapnya. Ini host discovery, jadi ini yang di bawah ini adalah lebih konsepnya adalah gimana teman-teman mendiscovery suatu jaringan, suatu IP atau server. Nah di sini scan teknik yang digunakan ini misalkan teman-teman mau melakukan scanning TCP, mau melakukan scanning hanya UDP, atau teman-teman mau melakukan scanning secara pasif, itu teman-teman bisa memilih komen ini, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah kemudian di bawahnya ini ada menu port specification and scan order. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan perintah-perintah ini, misalkan dengan option min p teman-teman bisa melakukan scan port range ataupun satuan ataupun spesifik. Atau spesifik itu maksudnya kita milih-milih ya, misalkan ini ada contoh, kita ada min p22, artinya kita akan melakukan scan di port 22. Atau misalkan ini min p1 min 65535, dia akan melakukan scanning dari port nomor 1 sampai port nomor terakhir yaitu 65535. Atau teman-teman mau menargetkan port UDP, nah ini bisa port UDP 53, yaitu adalah digunakan untuk service domain. Nah jadi komen ini cara membacanya adalah scan port UDP 53, 111 dan 137. Nah kemudian komen yang ini cara membacanya, lakukan scanning pada port TCP yaitu port 21 sampai 25, lalu port 80, 139 dan 8080, seperti itu. Nah di bawahnya ada service version detection. Nah di sini teman-teman bisa memilih pilihan min SP besar, yaitu adalah dia melakukan scan version, memberikan versi informasi dari service atau layanan yang digunakan. Nah kemudian teman-teman juga bisa melakukan scanning menggunakan script dari Nmap, yaitu NSA. Nah ini NSA itu banyak banget pilihannya, teman-teman bisa masuk ke kita buka sekalian, teman-teman bisa masuk ke halaman websitenya Nmap. Kita bisa banyak banget script NSA di sana. Terus kemudian ada menu OS detection. Nah OS detection itu opsinya apa? Opsinya adalah min O besar. Nah ketika teman-teman melakukan scanning dengan opsi ini, teman-teman bisa mendapatkan input dari Nmap dengan prediksi dari OS yang digunakan oleh target itu apa. Nah ini untuk timing performance menunya, jadi teman-teman bisa melakukan seberapa cepat teman-teman akan melakukan scanning. Nah itu. Terus di sini ada firewall IDS and spoofing. Terus di bawahnya lagi ada output. Nah output ini jadi fungsinya buat apa? Jadi ketika teman-teman melakukan scanning, hasil scannya bisa teman-teman simpan dalam suatu file. Bisa file txt, bisa bisa file CSV, terus kemudian txt, nggak tahu deh CSV saya belum pernah coba, tapi maksud saya XML bisa teman-teman simpan di file XML hasil scannya, terus kemudian nanti teman-teman convert dijadikan ke HTML, terus lalu teman-teman buka menggunakan web browser. Nah itu nanti akan lebih rapi jadinya karena akan disusun menjadi sebuah table seperti itu. Nah jadi ini kalau teman-teman mau lebih deep lagi, teman-teman bisa pelajarin ini option-optionnya. Oke, sekarang kita clear ya.
Kita buka websitenya dulu, nmap.org. Nah ini websitenya teman-teman, kalau mau baca-baca di sini juga banyak. Untuk yang Indonesia juga ada terjemahan Indonesia, kalau nggak salah kita mesti menambahkan nmap.org/id. Oh sorry, not found.